Ikan kita jadi rancu. Ya, kadang-kadang ini gereja itu Tuhan loh, ya. Kalau di dalam yang mendirikan Tuhan di dalam 1 Korintus 3 ayat 11, Yesus yang mendirikan gereja. Dan nanti saudara akan lihat sama-sama. Boleh ditampilkan lanjut? Ya. Baik. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, pengertian gereja, lanjut. Nah, jadi dalam sumber kamus umum bahasa Indonesia dikatakan tempat ibadah gereja, ya. Saudara bisa mengidentifikasi satu tempat ibadah, yaitu kadang-kadang dari bangunannya gitu ya, ada salibnya gitu, sehingga kita tahu gereja, ya, tempat ibadah umat Tuhan. Nah, tapi juga pengertian lain ada persekutuan orang percaya, ya. Kalau dalam pelajaran atau mata kuliah di sekolah STT ada namanya eklesiologi, ya, itu satu semester sendiri. Bicara tentang tugas, fungsi gereja, peranan gereja, panggilan gereja, seperti itu lengkap, ya. Tapi tadi ketika kita bicara gereja, itu artinya orang yang dulu hidup dalam kegelapan yang dipanggil keluar dalam terangnya Tuhan, itu gereja. Nah, kemudian juga bisa juga gereja organisasi umat Kristiani. Nah, jadi hari ini Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, kita mau bicarain itu. Jadi siap atau tidak siap, harus siap, ya. Saya sendiri juga menerima tugas, siap atau enggak siap, siap gitu ya. Karena saya tahu bukan sekedar Pak Gem sebagai hamba Tuhan yang menyampaikan kepada saya, tapi ya Tuhan minta, ayo sampaikan, ya saya sampaikan. Jadi saudara pun yang mendengar hari ini, siap tidak siap harus siap. Ya, Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, lanjut. Mari kita akan lihat bersama-sama 1 Korintus 3 ayat 11 ini ya, supaya kita bisa mendapatkan pengertian yang lebih jelas lagi. Ya. 1 Korintus 3 ayat 11. Ya. Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang menjadi fondasi dari jemaat, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Amin. Ya, jadi ini sangat mendasar sekali. Itu sebabnya gereja, tepat gereja Tuhan, ya. Tapi penyembah setan, gitu ya. Setuju gitu ya. Nanti setuju tidak setuju, harus setuju. Oh, pemaksaan. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang Wahyu 17 sampai 19. Kalau dioncei satu-satu, dikupas satu-satu cukup lama, ya. Dan bagian itu membutuhkan energi. Tetapi kita bersama-sama bisa belajar. Nanti sedikitnya tadi kita akan melihat bagaimana sih model, karakteristik ya penyembah setan itu seperti apa yang dinyatakan, dibukakan di kitab Wahyu ini, ya. Jadi saudara, kalau ada orang mengatakan wah akhir zaman masih jauh, wah itu mungkin hanya isapan jempol aja, itu cerita yang enggak ada kebenarannya. Saya mau katakan ketika sesuatu yang sudah dinubuatkan hari lalu sudah digenapi dan masih ada yang nanti akan digenapi Tuhan, dan dalam hal ini juga demikian. Jadi jangan pernah kita mengabaikan atau memikirkan bahwa ini enggak penting. Saudara, walaupun ini tentang masa depan, ya, tetapi dikatakan kita sudah masuk ke dalam akhir zaman. Bahkan mungkin di ujung dari akhir zaman itu. Jadi sangat-sangat sangat-sangat genting. Setiap kita harus berjaga-jaga. Setiap kita tidak boleh lengah. Setiap kita harus sungguh-sungguh serius dengan Tuhan. Nah, ada dua hal yang saya mau sampaikan hari ini. Yang pertama saudara, ketika kita ingin tahu bahwa dengan siapa kita berhadapan, kita harus tahu dulu, ya, kira-kira siapa yang kita hadapi. Di mana ini dia modelnya, ya. Kalau saya bermain bulu tangkis badminton dengan Pak Gem, ya saya bisa sedikit melihat ada kekuatan beliau, tetapi juga ada keterbatasan, ya. Karena beberapa kali kaki sebelah kanan ya Pak ya. Nah, pernah jatuh kiri, jadi Pak Gem kalau tumpuan kanan beliau agak kesulitan. Tapi kalau di kiri ya dikejar, dan bagian lobnya tinggi jauh, ya. Dan itu menyusahkan lawan. Kadang-kadang tidak semua bisa mengembalikan bola bagian atau apalagi bagian lob yang tinggi. Tapi Pak Gem bisa. Nah, hari ini kita mau lihat itu. Penyembah berhala yang diungkap dari penyembah setan yang diungkap dari Wahyu 17
sampai 19 ini, saudara bisa lihat ada penghakiman atas Babel, kemudian jatuhnya Babel, kemudian di dalam pasal yang ke-19 nyanyian atas jatuhnya Babel, ya, bahkan binatang yang serta nabinya dikalahkan. Jadi secara singkat begini Ibu Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada gambaran di sana binatang itu memang dilawankan, ya, dengan anak domba. Binatang yang muncul itu, yang nanti kita jelas itu antikris, ya, itu akan seperti dimusuhkan, dilawankan, diversuskan, ya, dengan anak domba yang jelas Kristus, ya. Kemudian saudara melihat perempuan itu, ya, Babel dulu, ya, Babel itu diversuskan dengan Yerusalem, ya, dan saudara bisa melihat bagaimana di dalam pasal 17 dan 19 itu nanti lebih akan diungkap lagi. Nah, yang pertama, minta tolong lanjut. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, jadi model penyembah berhala, salah satu yang diungkap adalah agama sebagai usaha manusia atau disimbolkan dengan Babel. Jadi Babel secara menara, ya, yang kita lihat di dalam Kejadian 6, ya, di sana dikatakan bahwa kejahatan manusia itu sudah sangat luar biasa, ya, kejahatan manusia itu besar. Jadi ini di akhir zaman itu yang akan dibangun kembali, ya, kota atau pemerintahan sistem dunia akan dibangun kembali, ya, dan berpusat kepada satu pribadi itu akan dibangun kembali. Jadi tujuannya adalah semua untuk melawan Tuhan. Ini akhir zaman disetting sedemikian rupa sehingga akhirnya setiap orang kadang-kadang berpikir gini, saya ada di mana ya? Posisi saya ini di dalam posisi anak Tuhan atau sudah tidak lagi? Karena saya minta maaf kalau saya sampaikan gini, kadang-kadang ada orang yang katanya melayani Tuhan tapi sedang melayani daging. Kadang-kadang ada orang yang sementara kadang masih ada di gereja tetapi sangat duniawi. Nah, sistem yang dibangun ini membuat manusia kadang-kadang tidak tahu, apalagi anak-anak Tuhan, sampai berpikir apa yang dilakukan, apa yang dipikirkan itu lumrah. Dia tidak sadar bahwa itu sudah masuk di dalam perangkapnya, jebakannya dalam masa akhir zaman ini, antikris. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, jadi semua nanti akan dijadikan satu. Secara global dunia ini ada satu agama. Secara global dunia ini akan ada satu pemerintahan. Secara global dunia ini akan dibuat satu sistem. Ekonomi jadi satu, ya. Satu agama, karena yang penting bukan Kristus yang disembah. Itu saja tujuannya. Yang penting bukan Yesus Tuhan yang ditinggikan. Dibuatlah, ya, sehingga orang mencoba untuk mengambil yang baik dari sini, yang baik dari agama itu, dia kemudian dicampurkan dan yang jelas tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, kemudian pemerintahan juga demikian. Dibuatlah pemerintahan yang semua nanti satu sistem, ya. Seperti kita lihat di Uni Eropa sudah menjadi satu, ya, dan ini menjalar di Amerika. Kalau Amerika mungkin kalau Bapak Ibu Saudara dan kita lihat infonya, ya seperti itu juga, walaupun banyak negara bagian, ya, jadi United jadi satu lagi, dan itu terus dibuat. Bagaimana hari ini dibuatlah seperti KTP digital. Ada Bapak Ibu yang sudah difoto KTP digital? Oh, nanti sebentar lagi kalau yang belum, ya. Jadi Bapak dan Ibu semua masuk, ya, di dalam ekonomi global yang tertata dengan berbasis ekonomi elektronik. Semua. Dan demikian juga dalam pembayaran uang, ya, secara ekonomi semua diatur jadi satu semua, ya. Hari ini kita memang ada yang masih membayar dan banyak diberlakukan dengan uang kertas, ya, tapi nanti dengan kartu, nanti dengan elektronik dan seperti itu. Semua ini dikondisikan untuk melawan Tuhan. Manusia dikondisikan supaya tidak perlu Tuhan, nggak usah butuh Tuhan, nggak apa-apa, nggak usah menyembah Tuhan. Itulah sebabnya dibuatlah seperti tadi. Ada menara Babel yang menjadi kejahatan pada waktu di Kejadian pasal 6 itu, saudara. Dan dibangun sehingga mereka ingin terus membuat tinggi sehingga sampai menyamai Tuhan.
kejatuhan dan terjadi. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kondisi kita hari-hari ini? Di tengah-tengah kesibukan kita seolah-olah ya Tuhan itu nomor sekian. Puji Tuhan, saya memberikan apresiasi yang luar biasa jemaat Gideon hari ini. Ya, setiap hari saya mendengar ya selalu haus dalam doa 10 hari ini, selalu rindu untuk datang kepada Tuhan. Ya, karena di luar sana banyak anak-anak Tuhan tidak terlalu mementingkan hubungan dengan Tuhan. Mereka sibuk, ya, mereka tidak ada waktu. Tuhan mereka hanya menggunakan alat-alat gadget mereka hanya untuk tugas-tugas yang lain, sehingga mereka dijebak dengan sesuatu yang membuat mereka jauh dari Tuhan. Kalau kita menganggap Tuhan itu segalanya buat hidup kita, maka kita harus memberikan waktu kita untuk Tuhan. Prioritas kita adalah nomor 1 kita mengasihi Tuhan. Nomor 2 kita mengasihi keluarga kita. Baru kalau kita dipanggil full time, kita mengasihi pelayanan yang Tuhan percayakan. Tapi kalau tidak dipanggil full time, saudara harus menjadi karyawan pekerja, menjadi mahasiswa pelajar, saudara harus utamakan. Namanya juga pelajar, tugas utamanya ya belajar. Jadi tapi yang pertama adalah harus memberi waktu untuk Tuhan. Kalau saya menganggap istri saya ini berharga buat saya, penting buat saya, maka saya akan memberikan waktu untuk ngobrol dengan dia, sharing dengan dia, jalan dengan dia, makan dengan dia, touring dengan dia. Ya, tanggal September akhir lalu 23 kami touring berdua, naik sepeda motor sampai Bali, ya. Pulang lagi sampai ke Solo, ya. Saya katakan mau lagi, ya, kita sampai ke timur lagi, ya. Badannya capek sih capek, ya. Jadi karena merasa itu memang penting, pribadi yang penting dan berharga, saya beri waktu. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita nganggap Tuhan itu penting, segalanya buat hidup kita, nggak bisa enggak. Saudara harus beri waktu buat Tuhan. Saya tadi malam telepon anak saya, dia main ke satu tempat temannya, kemudian saya telepon. Nah, beberapa kali saya telepon dan saya tahu dia tidak sedang di tengah perjalanan. Kemudian dia hanya balas dengan WA, "Anu Pak mau makan, hehehehehe," gitu ya. Maksudnya dia sudah kasih info, tapi saya karena saya pikir kamu mau pulang jam berapa? Kamu mau pulang nanti dijemput papa atau pulang naik ojol atau bagaimana, ya, tapi nggak diangkat-angkat. Kemudian ya namanya bapak kan, itu dia sampai rumah saya marah. Papa penting nggak sih buat kamu? Kok telepon papa nggak diangkat sih? Dia diam, ya, walaupun nanti akhirnya dia minta maaf ya Pak. Saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan itu penting, Tuhan itu segalanya. Sistem dunia akan membuat kita jauh dari Tuhan, kita dibuat sibuk, kita dibuat seolah-olah tidak ada waktu untuk Tuhan. Tapi anehnya kita punya waktu untuk nonton bola, nonton badminton, kita bisa punya waktu mungkin kita jalan-jalan. Gadget kita ini berjam-jam selain tidur, nggak ada di tangan kita. Tapi setelah melek, dari buka mata sampai mau tidur lagi, namanya saja handphone Pak, jadi hand ya di tangan, ya. Ini terus-terusan, bahkan di gereja juga dipegang, sementara khotbah malah nge-game, sementara khotbah malah buka medsos, sementara khotbah malah lakukan yang lain. Wah, saudara kasih dalam Tuhan, ngeri sekali. Memang sistemnya dibuat begitu supaya orang itu jauh dari Tuhan. Nah, itu model penyembah gereja setan yang sudah mulai tertarik dengan hal-hal duniawi, menjauh dari Tuhan. Yang kedua, ada ciri lagi, saudara. Ritual penyembahan berporos pada antikris, pada binatang itu. Ya, kalau saya ambil di situ, ya. Saudara kasih dalam Tuhan, pertanyaannya hari ini, apakah gereja setan sudah ada di Indonesia? Ada. Ya. Apa penyembah setan itu? Ada. Ya. Walaupun mereka mungkin belum terlalu terbuka, tapi ada, saudara. Nah, tadi saya ada pertemuan hamba-hamba Tuhan, seorang teman pernah ke cerita tentang kondisi ketika dia di Philadelphia di Amerika dan dia ke Toronto, ya. Dan berita yang menyedihkan, ada orang-orang anak-anak muda seperti zombie, ya. Rupanya komunitas itu kumpulan orang-orang yang korban narkoba,
kumpulan komunitas anak-anak muda yang free sex. Jadi mereka hidup tanpa pengharapan. Ya jalannya seperti zombie. Ya, dan itu ada komunitasnya. Ngeri saudara. Ya, kalau saudara boleh buka ya searching di Google untuk komunitas itu, saudara bisa lihat. Nah, sekali lagi, jadi dibuatlah orang seperti itu. Ya, sekali lagi, ini menjadi juga sarana ya orang bisa tidak dekat Tuhan. Ya, makin jauh dengan Tuhan. Ponakan saya, tepatnya kakak ipar saya, marah kepada ponakan saya, itu anaknya. Ya. Karena dia membeli handphone yang untuk seukuran dia itu terlalu amat mahal. Ya, beli handphone harganya 15 juta. Untuk dia itu mahal. Maaf kalau di Solo ini dia hanya karyawan di Luas gitu. Karyawan di Luas beli handphone 15 juta. Wah, mamanya marah-marah. Enggak apa-apa toh, ini tabunganku. Iya, tapi 15 juta itu kan besar. Ya, untuk apa? Fungsinya sama. Ya, dan saudara dalam Tuhan lihat, orang sudah mulai begitu getol gadget. Ya, ini media yang bisa membuat saudara jauh dari Tuhan. Dan tahu enggak itu? Ini memang dikondisikan. Secara global ini settingannya sudah ada, saudara. Lihatlah ketika sebelum COVID, itulah persiapannya. Di masa COVID lebih terlihat. Dulu sebelum COVID, namanya anak sekolah pelajar tidak boleh membawa handphone. Ya, tapi pada waktu COVID belajarnya dengan handphone. Ya, sampai yang nggak punya handphone cari-cari handphone. Ya, bagaimana caranya? Dan itu memang dikondisikan, saudara. Ya. Ada setting besar, tidak diatur bagaimana dunia ini nanti akan memang mengarah satu sistem dan mengarah kepada manusia dijauhkan dari Tuhan. Dan saudara tahu, ketika seseorang memegang handphone ini berjam-jam, saya juga mendapatkan informasi dari Mbah Google, ya. Itu ketika kita memegang ini ada hormon endorfin yang keluar, ya, akan membuat kita senang, akan membuat kita enjoy, akan membuat kita nyaman. Dan kalau terus-menerus, itu akan menjadi kita edik, ketagihan. Tidak bisa lepas dari handphone. Satu waktu saya habis pelayanan dari Pontianak, saya naik kapal, karena kalau naik pesawat 1617 ya cukup mahal. Kalau saya naik kapal, saya hanya 400.000 ya. Jadi akhirnya saya putuskan naik kapal. Dan 2 hari naik kapal, saudara. Bahkan kepending 1 hari lagi karena sempat kandas, ada kapal yang di depannya. Jadi pelabuhan Pontianak itu enggak langsung kelepas pantai, jadi dia harus laut, dia harus ikut ada muara dulu nanti baru keluar. Nah, itu. Jadi rupanya ada yang kandas. Kalau mau keluar harus tunggu air pasang baru bisa keluar. Nah, sekali lagi yang saya menceritakan adalah anak selama 3 hari, ada satu anak selama 3 hari saya temui di kapal itu, dia ada di tempat untuk charge handphone. Misalnya charge handphonenya di sini, dia duduk di situ hampir 3 hari, saudara. Sampai saya mikir, iki wong tuane ndi to? Ya, sampai mata anak itu. Ya. Terus kan pengguna charger ini kan adalah penumpang kapal, kan harusnya bergantian. Ya, sampai kita itu sulit bergantian dengan dia karena dia sudah nunggu di situ, ya, nunggu handphonenya dengan supaya chargernya itu enggak dipakai orang lain. Ya, ketika ada yang datang terus saya bilang, wah Pak, itu yang nunggu di sini, hati-hati dengan dia, gitu ya. Sepertinya dia yang megang wilayah itu. Nah, ibu bapak saudara kasih dalam Tuhan, sangat terikat sekali. Banyak orang tua yang mengatakan ben menang, nyoh ben menang. Saudara, itu enggak nyelesain masalahmu. Justru harus prihatin. Karena nanti di endingnya ini yang saya sampaikan, generasi setelah kita, di bawah kita, akan begitu berat menghadapi tantangannya. Mungkin saudara dan saya sudah dipanggil Tuhan, tapi generasi yang bawah kita ini, tantangan mereka berat. Tantangan mereka begitu menekan sekali dan itu tadi ujiannya. Nanti akan masuk ke masa tribulasi.
dan di situ sungguh tidak mudah orang melewatinya. Walaupun ada pandangan pre-trib, ya, pengangkatan gereja anak Tuhan yang percaya sebelum masa kesusahan besar terjadi. Tapi kita kan tidak tahu. Yang paling penting tantangannya itu berat. Jadi hari ini coba jadilah orang tua bijak yang terus mendoakan anak-anak kita supaya dia ada di dalam Tuhan, supaya tidak terikat dengan ini, ya. Ibu, bapak, saudara kasih dalam Tuhan, mengerikan kalau kita terus membiarkannya. Ya. Yang ketiga, lanjut, setelah cepat aja deh. Ya, tadi Pak Gem bilang untuk hari ini Bapak boleh menyelesaikan sampai jam 12 malam. Oh enggak. Ya. Yang ketiga, ya, saudara kasih dalam Tuhan, orientasinya mengarah kepuasan daging, seks. Pelacur besar di situ, ini yang ingin disuguhkan. Ya, hari ini itu yang disuguhkan di semua bidang. Ya, lewat apa saja ujung-ujungnya daging, ujung-ujungnya seks. Komunitas LGBT itu udah banyak, saudara. Yang lesbi, gay, bisek, ya, transgender itu sudah banyak. Ya, kalau tadi seperti worship leader mengajak bergandengan tangan, kita aman-aman saja ya. Coba Bapak Ibu Saudara kalau di mall kemudian lihat cowok sama cowok gitu, bergandengan tangan. Ya, rasanya gimana ya? Ya. Ngeri. Ya. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, satu waktu ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan, "Pak, anak saya sudah menikah." "Oh iya, bahkan saya menghadiri pernikahan anak Bapak diundang." "Iya, itulah Pak, anak saya bermasalah." "Ya, bermasalah kenapa?" "Iya, rumah tangganya." "Kenapa Pak?" "Itu loh, istrinya ternyata lesbi. Dan ketika ketahuan disuruh milih, ayo kembali bertobat, yuk aku nerima suami, aku menerima kamu sebagai istriku apapun kondisimu. Kamu milih balik atau dengan pacarmu itu?" Malah milih dengan pacarnya itu yang lesbi. Gak habis pikir, saudara. Jadi orientasinya ini semua nanti akan dibuat orientasinya ke daging, ke seks. Saya bicara dengan beberapa pelayan untuk youth, ya, "Pak, jangankan anak-anak SMP Pak, SD pun Pak hari ini sudah berantakan Pak." Ngeri kan? Kalau orang tua nggak sadar, nggak buka ya mata kita dan kemudian nggak mohon Tuhan menolong, anak-anak kita inilah yang kasihan hari-hari ini. Ya, kita berpikir mereka masih lugu, masih polos. Ternyata ketika media ini ya kemudian disuguhkan, ngeri, saudara. Di utara kita, kota Solo itu, ya, musuhan ke sana lagi. Dulu ada istilah sex mountain, kemukus. Ya, pernah mendapatkan julukan itu, saudara. Ngeri kan? Jadi ya, orang disuguhkan seperti itu supaya kamu kaya, silakan, ya, ini prosesnya seperti itu. Ya, kalau saya balik lagi ketika melihat zaman pelayanan Paulus sama juga, ya. Karena di Roma 1 ayat 27, boleh dibacakan Roma 1:27. Silakan. Roma 1:27. Roma 1 ayat 27. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Oke, saudara bisa melihat kondisinya, ya. Jadi jemaat di Roma itu memang mengalami tantangan yang besar. Karena Roma adalah tempat di mana ibu kota Romawi, ya, Kaisar Romawi berada. Jadi kota besar, kota metropolitan dengan gaya hidup yang seperti itu. Jadi itu menjadi pengaruh juga bagi jemaat di Roma. Saudara kasih dalam Tuhan, jangan pikir kota Solo ini kota kecil, bukan kota provinsi. Walaupun isunya nanti mau jadi provinsi Surakarta gitu ya, rencananya. Tapi lepas dari itu, kita juga prihatin loh. Ayo, kita punya beban buat kota ini. Ya, bersyukur dengan pelayanan anak-anak PPA itu kan bisa menjangkau, Compassion bisa menjangkau anak-anak.
membawa anak-anak kepada Tuhan. Ya, hari-hari ini Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, itu yang orientasinya, dibawa kita ke sana. Bahkan satu waktu ada seorang ibu pendeta yang mengatakan, minta tolong kepada kami berdua, Pak Im dan Ibu, tolong suami saya dilayani, dibantu. Kenapa Bu? Suami saya itu hamba Tuhan, tapi suka dengan laki-laki. Jadi kami lah melayani. Bu pendeta awalnya tidak menyangka, karena kalau dari rumah dia pamit, mah pergi dulu ya kunjungan sama pemuda ini. Berangkatlah. Ya, sampai satu waktu ketahuan. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, ngeri kan? Sampai di ranah pelayanan pun tidak pandang peduli, siapapun tidak peduli. Dibuatlah orientasi seks daging itu, ya. Kalau dalam Wahyu pasal 17 ini, ya, pelacur besar itu merambah, ya, menyentuh, ya, gereja jadi terkontaminasi kondisi seperti itu. Jadi ini yang harus kita waspadai, supaya Bapak Ibu Saudara mulai tahu, ya, ada hamba Tuhan yang jatuh, ada anak-anak Tuhan yang jatuh, ya, ada majelis yang punya simpanan. Bagus kalau punya simpanan di bank, ya, tapi masalahnya bukan itu, ya. Ada pelayan Tuhan yang selingkuh, ya, dan sekali lagi Bapak Ibu dalam Tuhan, itulah yang dibuat. Jadi kita tahu, oh ini penyembah-penyembah setan itu seperti ini. Kalau anak-anak Tuhan lakukan yang sama, jangan mengaku engkau gereja Tuhan. Karena sudah mulai engkau ditarik, dibawa kepada sistem yang tadi dibuat. Yang keempat, saudara kasih dalam Tuhan, ajarannya adalah sinkretisme. Ya, oke, baik. Jadi dia mengawinkan semua agama, tadi sudah saya singgung. Ya, bahkan saudara pernah mendengar bulan lalu tentang Kristen progresif, ya, membuat semua itu baik. Ya, tidak harus percaya Yesus, semua baik. Enggak apa-apa. Surga itu pokoknya orang-orang baik bisa. Firman Tuhan katakan, akulah jalan kebenaran. Hanya melalui Yesus. Tidak ada yang bisa ke surga dengan cara apapun juga. Makanya saya mau katakan gini, setan tidak terlalu peduli saudara mau berbuat baik, silakan. Tapi dia akan memusuhi kita ketika kita menyembah Tuhan. Ketika kita mengagungkan Tuhan. Ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, dia akan memusuhi kita. Tapi kalau kita berbuat baik, silakan. Orang di luar sana juga berbuat baik. Mungkin tetangga kita juga berbuat baik. Dan setan gak peduli itu. Karena engkau tidak percaya Yesus. Tapi ketika saudara dan saya percaya Yesus, itu jadi musuhnya. Makanya dia akan goncangkan kita. Dikatakan, ya, dia seperti singa yang sedang mengaum-ngaum. Cari kelengahan kita. Siapapun kita, kalau nggak hati-hati bisa jatuh. Jadi kebaikan-kebaikan itu silakan, ya. Tetapi prinsipnya adalah Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Karena itulah jalan kebenaran. Ya. Yang berikutnya, saudara. Nah, ini yang kita mau lihat bahwa ada kolaborasi dengan politik dan ekonomi. Ya, jadi sistem itu dibuat begitu. Jadi dunia nanti seperti tadi, satu pemerintahan, ya, semua akan dibawa ke sana, ya. Kalau di Indonesia ini sudah menerapkan yang sama, ya, dengan sistem SPBE itu, sistem pemerintahan berbasis elektronik itu, nanti semua, ini di semua kementerian harus ada SPBE, ya, dan itu semua nanti akan semua data, ya, akan database-nya sudah ada, ya. Saudara sudah nanti punya database, punya barang apa, ya. Dari sertifikatnya, dari surat kendaraan bermotornya, semua, ya, bisa terlihat. Dan itulah menuju satu sistem nanti. Ya, kalau tidak ada angka 666 di dahimu, engkau tidak bisa mendapatkan apa-apa. Ya, itu cerita di masa tribulasi tadi, kesusahan besar. Mari kita akan lihat kembali. Jadi hati-hati, ya, karena nanti ini akan dipakai. Ya, kalau saudara nanti kemudian tidak punya, tidak masuk dalam data itu, saudara tidak akan mendapatkan bantuan BOS misalnya, saudara tidak akan mendapatkan BLT misalnya, saudara tidak akan dapat bantuan sembako misalnya, mungkin saudara tidak akan dapat bantuan makan siang gratis mungkin misalnya. Oh, enggak apa-apa ya. Oke. Saudara, karena datanya itu sudah jadi satu semua.
Ya. Nah, hari ini mari kita mau belajar untuk memperhatikan ini. Dan yang berikutnya, yang keenam, cinta duniawi. Jadi sungguh-sungguh mengedepankan kesenangan dunia, keinginan mata, keangkuhan hidup, ya, keinginan daging, semua. Ya. Jadi sampai satu waktu, ya ada seorang hamba Tuhan, piye toh Pak, wong pertemuan pendeta. Maaf ya Pak kalau saya menyampaikan korps kita, karena memang sebagai gambaran saja, di tengah-tengah kondisi seperti itu aja, yang dibicarain bukan pelayanan, yang dibicarain bukan tentang gereja Tuhan, umat Tuhan, tetapi yang materi. Dan sangat mengerikan. Hamba Tuhan bertemu pamernya jam yang ratusan juta. Hamba Tuhan ketemu, mobilmu sudah ganti belum? Ya, sudah ganti belum Pak Gem? Oh belum. Memangnya masalah, ya. Tapi orang selalu melihat sebuah kesuksesan, keberhasilan itu dia tinggal di perumahan mana, dia tinggal di wilayah mana, dia menggunakan mobil merek apa, CC-nya dan sebagainya. Sekali lagi stop dengan hal-hal seperti itu, karena semua itu adalah menjadi sebuah kemasan yang memang dibuat supaya kita cinta dunia. Ada satu ilustrasi saudara, ada satu monyet kera, ya, kena jebakan karena dia memasukkan tangannya ke dalam lubang dan dia dapetin sebenarnya umpannya atau makanannya itu, ya. Kemudian ya teman-temannya itu mengatakan, ayo cepat lari, ya. Sebenarnya bisa untuk dia lari, tapi dia tidak rela untuk melepaskan umpan yang dia dapat. Jadi dia genggam terus, dia tidak bisa lari, karena selama dia pegang umpan itu, dia nggak akan bisa lari. Sama seperti istri Lot, ya. Ayo Sodom dan Gomora ini mau dibakar, di bumi hanguskan dengan belerang. Jangan noleh, pergi tinggalkan, sudah. Tapi karena dia terikat cinta dengan barang-barang materi yang branded, ya, yang mahal-mahal, ya, saudara kasih dalam Tuhan, akhirnya dia berbalik dan jadi tiang garam. Hukuman kena. Kalau kita anak-anak Tuhan juga sudah terikat dengan dunia, ya, kita sayang. Uang kita ini seolah-olah dana kita, harta kita itu sayang eman-eman, ya. Kadang-kadang untuk pekerjaan Tuhan pun juga kita eman-eman, ya. Kita lebih senang untuk diri kita sendiri dan keperluan kita. Itu season 2, dunia. Berikutnya Bapak Ibu secara cepat, ya, gemar kekerasan, menebar kebencian. Nah, ini tingginya kriminalitas begitu luar biasa hari-hari ini. Dan kualitas kejahatan tambah jahat, tambah luar biasa, ya. Bahkan segala sesuatu kadang-kadang dibuat live. Maaf ya kalau saya sampaikan ini berita yang ada, nanti saudara boleh lihat di Google atau di YouTube, ya. Berita tentang pemerkosaan anak SMP di Sumatera Utara di live. Bayangkan orang berbuat kejahatan di live di Facebook. Gila. Ya, orang sudah tidak punya hati dan tidak punya otak menurut saya. Jahat sekali. Dan itu dibuat seperti itu, saudara. Hati-hati dengan kondisi yang seperti itu. Yang ke-8, kita akan masuk ke dalam masa kesesakan besar dan tribulasi. Ya, syaratnya tadi, saudara. Semua akan dikondisikan 666. Angka simbol antikris itu. Saya bertemu melihat sendiri di Solo, ada roda 4 yang angkanya 666, AD 666. Kemudian teman saya dari Lampung, dia memberikan oleh-oleh kepada saya, Pak, kopi Lampung. Wah, matur nuwun ya. Saya buka, kopi 666. Sampai hari ini sudah 4 tahun enggak saya buka kopi itu. Ya, saya simpan saja karena angkanya 666. Kemudian saya sharing sama teman. Ada apa ini, Pak? Apakah orang ini tidak tahu bahwa itu angka antikris, Pak? Apa orang ini memang sengaja, Pak? Itu bisa, Pak Im. Tapi sebenarnya lebih kepada ini seperti sebuah ujian saja, kayak tryout-nya saja.
Nanti kalau orang sudah menganggap itu biasa, hanya sebuah angka, biasa, ini hanya, ya angka itu kan semua baik, ini biasa kok ya, angka saja kok dimasalah-masalahkan. Memangnya kita fanatik angka kan? Enggak. Tapi mereka lupa, 66 itu jelas angka antikris. Dan ibu bapak saudara dalam Tuhan, di kondisi yang seperti itu kita harus sungguh waspada. Sampai akhirnya nanti adalah masuk di zaman bagaimana perang Armageddon. Sampailah kemudian masuk, kita akan melihat perjalanan sampai endingnya dibuang dalam lautan api. Jadi sedikit saja dari beberapa orang tadi, ada beberapa model dan karakteristik tadi, kita tahu bahwa penyembah berhala ini nanti kondisinya seperti itu. Dibuatlah kondisi supaya orang-orang yang cinta Tuhan itu mundur. Dan Bapak Ibu Saudara tahu, kalau kita pernah dengar slogan, ya, berapapun harganya siap, ya, berapapun harganya siap, ya. Untuk iblis juga gitu, berapapun harganya dia siap untuk membawa kita masuk neraka. Kita berapapun harganya kita siap bawa orang untuk diperkenalkan Tuhan dan masuk surga. Dan iblis buat seperti itu, dia ingin gak rela, ya. Dia jatuhin anak-anak Tuhan, dia jatuhin pelayan-pelayan Tuhan, dia jatuhin hamba-hamba Tuhan, dia jatuhin. Ya, dan itu tujuannya supaya tidak mendapatkan mahkota kemuliaan. Firman Tuhan katakan, aku pergi ya untuk menyediakan tempat bagimu. Bapak Ibu Saudara yakin sudah dapat tempat di surga? Amin. Kemarin mungkin sudah ada dijelasin tentang tempat penantian, ya, Hades, ya, ada Firdaus, ya. Tapi ingat saudara, ya, di rumah Bapa banyak tempat, ya. Baik, sekarang kita lihat secara cepat. Yang kedua itu bicara tentang gereja Tuhan. Bagaimana sih gereja Tuhan? Yuk, secara cepat ya. Yang pertama, dilahirkan dari hati Tuhan, ya. Dan jelas tadi kita sudah baca bahwa di 1 Korintus 3 ayat 11 Tuhan yang membangunnya. Dan di dalam bagian ini itu disimbolkan dengan pengantin, itu artinya gereja. Dan tua-tua itu ini dari pimpinan umat Tuhan Israel, ya. Dan ini bicara tentang bahwa model gereja Tuhan itu memang Tuhan yang mendirikan. Tuhan itu sayang dengan gereja Tuhan. Tuhan itu sayang dengan umat Tuhan. Dan Tuhan juga sayang dengan Israel. Saudara kasih dalam Tuhan, Israel itu adalah umat pilihan Allah. Mau dikepung berapa, mau dibenturkan bagaimana, tetap Tuhan jaga sampai hari ini. Jadi itu yang luar biasanya. Tapi ingat, Tuhan sayang. Tuhanlah yang memilih, Tuhanlah yang membuat mereka menjadi spesial, ya. Jadi ini yang kita harus tahu, modelnya itu karena memang Tuhan sendiri yang mendirikannya. Yang kedua, ritual penyembahannya berpusat pada anak domba. Jadi semua penyembahan itu harus dinaikkan untuk Tuhan, ya. Kalau di gereja saudara hanya datang untuk bertemu dengan temanmu, rugi. Bertemu dengan salah satu atau dua orang, rugi. Saudara ke gereja harus bertemu dengan Tuhan, ya. Dan itu tanda bahwa saudara melakukan penyembahan yang berpusat kepada anak domba Allah. Jadi sekali lagi, Tuhan inginkan saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan sungguh menikmati ketika kita beribadah. Dan orientasinya yang ketiga, orientasinya itu mengarah kepada kekudusan. Itu sebabnya selalu harus berbanding lurus. Artinya begini, ketika kita beribadah, hidup kita yang harus makin benar. Ketika kita melayani, ya hidup kita harus makin kudus. Ya, jangan mengaku melayani Tuhan, seperti tadi saya katakan, tapi tetap melayani daging. Di hari Minggu tetap melayani Tuhan, tapi setelah hari Minggu kita terus membiarkan mengumbar hawa nafsu. Gak bisa, ya. Karena tadi orientasi orang yang termasuk dalam gereja Tuhan itu, dia harus hidup dalam kekudusan. Makin hari makin kudus, makin hari makin hidup kudus. Ya, mulai dari pikiranmu, ya hatimu, dan perkataan-perkataanmu. Masa anak Tuhan masih misuh? Kan enggak ya. Ya, boleh marah tapi enggak boleh misuh, ya. Dan saya kalau nongkrong, ya nongkrong istilahnya ya,
hangout di depan SMA 5, saudara. Ada satu tempat yang saya kadang-kadang nongkrong, kadang-kadang juga ngajak istri, ya, kadang ngajak teman di situ, sharing-sharing, ya. Cuman makan bubur kacang hijau, ya. Kalau anak-anak itu pelajar-pelajar dari SMA mana lah saya enggak tahu, pokoknya ngomong-ngomong situ, udah sambil merokok, ya, mereka cul, cal, ya. Sudah ruangannya jadi penuh dengan asap rokok, ditambah lagi mendengar kata-kata yang seperti itu, umpatan, makian, dan selanjutnya. Jadi sekali lagi harus hidup kudus, ya, dan itu yang Tuhan inginkan. Yang berikutnya, ajarannya dipenuhi dengan cinta kasih. Kita sedang menyampaikan kasih Tuhan buat orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dan terus lanjut yang kelima, buah imannya adalah 9 buah roh. Jadi gereja Tuhan yang sesungguhnya dia harus diwarnai dengan kasih Tuhan, ya. Dan muncul buah-buah roh itu harus makin nyata. Dan itu adalah pekerjaan ilahi, karya Roh Kudus. Jadi jangan pernah kita memakai kekuatan kita sendiri untuk menghasilkan buah-buah roh. Nama saja buah roh. Jadi hasil dari pekerjaan roh, ya. Saudara bisa makin luar biasa kasih, penguasaan diri, kelemah lembutan, kebaikan, dan lain-lain. 9 itu makin muncul nyata. Dan itu model gereja Tuhan di akhir zaman ini, ya. Dan yang tidak kalah penting, yang keenam adalah akan diangkat untuk bertemu dengan sang anak domba. Itu pasti, ya, dari bagian ini. Dan akan masuk perjamuan anak domba itu. Dan satu waktu saudara juga akan menikmati memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Yang pasti masuk ke dalam rumah Bapa surga yang mulia. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya mau menutup dengan kata-kata, ada 3 kesimpulan. Firman Tuhan di dalam Wahyu dikatakan pasal 3 ayat 6, siapa bertelinga hendaknya mendengar. Ya, kata mendengar dalam bahasa aslinya itu akauo. Jadi bukan mendengar artinya ada bunyi-bunyian sound gitu, enggak. Tapi mendengar dalam hal ini dia juga mampu untuk mendengar dengan seksama, dengan serius dan melakukannya, ya. Jadi ini yang firman Tuhan inginkan ketika hari ini kita sudah mendengar, ya, mendengarlah dengan seksama, dengan serius, dan kemudian firman Tuhan itu jadi rema dalam hidup kita, dan firman Tuhan itu kita akan terapkan. Dan itu yang diminta Tuhan. Jadi prinsipnya iman itu bertumbuh karena mendengar. Dan saudara bisa bertumbuh kalau saudara intim dengan Tuhan, kalau saudara suka firman Tuhan, baik itu merenungkan firman Tuhan siang dan malam, saudara baca firman, atau dalam ibadah persekutuan based on apapun, saudara mendengarkan firman Tuhan. Dan di situ iman bisa bertumbuh. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita melihat betapa luar biasa sistem dunia ini, yang akan semua dijadikan satu, yang membuat ya kita seperti magnet gitu ya, mereka ingin kita ikut lengket, ya, kita tinggalkan Tuhan dan dekat ke penyembah-penyembah setan itu. Nah, yang tidak kalah pentingnya saudara, ini hari Pentakosta. Saudara tahu bahwa Roh Kudus itu dicurahkan. Jangan pernah pakai kekuatan kita sendiri. Jadi mohon penyerahan pimpinan Roh Kudus, mohon kekuatan Roh Kudus sehingga kita mampu hidup dalam kebenaran dan kekudusan, ya. Ingat, Abraham itu jatuh dengan Hagar pada waktu dia umur 90 tahun. Jadi mbah-mbah nyuwun pangapunten nggih. Ampun ngendikan ngaten, aku wis tuwa kok, aku kira ndek pinginan apa-apa. Lho Abraham lho bisa jatuh. Jangan kita berpikir, wis mbah ora mungkin, ora mungkin. Ora mungkin piye? Ya, bisa jatuh saudara. Abraham tua saja bisa gagal jatuh, ya. Saudara kasih dalam Tuhan, seorang Simpson pun yang gagah kuat gagal juga karena Delila. Dia jatuh. Seorang Daud yang suka bermazmur memuji Tuhan, mungkin dia jadi worship leader, dia enggak hati-hati. Ketika dia lihat Batseba, dia juga jatuh. Dan mungkin di dalam perjanjian baru, seorang Petrus pun demikian, yang begitu menganggap dia ketuanya, pimpinannya, seniornya, dia juga jatuh ketika dia menyangkali Tuhan Yesus 3 kali. Nah, hari ini sekali lagi saudara kan bisa melihat perubahan murid-murid, ya. Ketika sebelum Roh Kudus dicurahkan dan ketika Yesus naik ke surga dan Roh Kudus hadir, ya, murid-murid itu semua diubah dengan luar biasa.
Petrus yang tadi saya katakan menjadi Petrus yang dahsyat dan luar biasa. Dia berkhotbah dan dia membaptis 3.000 orang percaya. Dan itu luar biasa. Dan semua murid-murid Yesus, rasul-rasul itu, mereka menjadi martir, ya, dan pergi seperti firman Tuhan katakan dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi ayo mulailah jadi berkat dari yang terdekat, ya, jadi berkat mulai dari keluarga, dalam keluargamu dulu, jadi suami yang jadi berkat. Amin, Bapak-bapak. Ya, jadi istri yang jadi berkat, yang tetap menghormati suami. Ya, enggak peduli, pokoknya saya disuruh menghormati suami. Ya, karena sama seperti Kristus mengasihi jemaat, itu suami juga harus mengasihi suami, dan sama juga, ya, jemaat juga harus menghormati dan menghargai Tuhan. Dan itu yang diminta, supaya setiap kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Ya, ada seorang hamba Tuhan yang bernama Lynn Robin, dia mengatakan begini, adalah lebih mudah menghindar godaan daripada menangkal godaan. Kalau kita tahu di depan itu ada hal yang enggak baik, enggak usah dideketin, enggak usah coba-coba, enggak usah incip-incip. Ya, saudara tahu 1000 langkah di depan itu dimulai dari 1 langkah hari ini. Ketika saudara tahu 1000 langkah di depan itu sudah salah, ngawur, sesat, jangan coba-coba melangkah 1 langkah ke sana, walaupun 1 langkah. Ya, jadi ayo bergantunglah kepada Roh Kudus. Tadi yang pertama, yang mendengar, lakukan firman. Yang kedua, bergantung pada Roh Kudus. Dan yang ketiga, setialah menjaga iman sampai Tuhan panggil. Dan satu waktu Tuhan katakan, sabaslah hambaku yang setia. Sekali lagi, saya mau cerita seorang jemaat pertama kami yang baru kami layani. Maksudnya ketika kami merintis, dan ibu itu adalah jemaat yang pertama yang kami baptis. Mbah Cipto namanya, karena usianya sudah hampir 70. Dan Mbah Cipto itu setelah dibaptis dan sudah rajin, dan dia sempat mengatakan, kalau manggil saya dan istri itu Den, ya, karena dia awalnya adalah mbah yang berjual tenongan, roti-roti, ya, jajanan pasar begitu. Ya, biasa Den tumbas boten, ya. Mulai kami dekati, mulai kami injili, mulai kami doakan, dan akhirnya dia percaya Yesus. Nah, satu waktu dia mengatakan seperti ini, Den, ya, terus akhirnya jadi berubah, sok Den, sok Pak Pendeta, sok Den, sok Pak Pendeta. Benjing kula nai ajeng ditimbali Gusti, kula nyuwune kula pun adus, terus kula pun gentos busana, terus kula tilem teng tempat tidur, ya. Terus sedekap, senyum, pun ditimbali. Wah, saya bilang, Mbah, kula nggih pengin ngoten niku, Mbah. Ya. Tapi tidak pedulilah. Cara apapun Tuhan panggil kita, yang jelas surga mulia menanti, mahkota kemuliaan juga menanti. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita mau datang kepada Tuhan. Jangan sia-siakan hidupmu. Sekali Yesus tetap Yesus. Dan kita tidak akan pernah menyesali untuk terus ikut Tuhan. Ya, hari ini enggak peduli apapun masalah Bapak Ibu. Mungkin ada yang sedang bergumul dengan masalah Tuhan. Masalahku berat, aku sedang punya masalah dengan keuangan. Ingat, Tuhan pasti buka jalan. Dia akan nyatakan mujizatnya. Dia akan nyatakan pertolongannya. Dia tidak pernah terlambat ketika menolong kita. Dan tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kita mau naikkan pujian mahkota kemuliaan. Tak akan pernah kita sesali mengiring Yesus. Sampai kapanpun, Tuhan, aku mau mengiring Kau, Tuhan. Sampai kapanpun Tuhan, sampai Tuhan panggil. Kita mau jadi gereja Tuhan yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Tak akan pernah ku sesali. Naikkan pujian dengan segenap hatimu. Mengiring Yesus, haleluya, sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani
janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku masuk ke mahkota kehidupan. Biar musik saja mengalun. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Satu waktu seseorang menangkap katak, dan katak itu dimasukkan ke dalam panci, dan dia masak air, dan air mulai mendidih, dan katak itu dimasukkan ke dalam panci itu. Dan apa yang terjadi? Secara cepat katak itu melompat dan meninggalkan panci yang ada air panas itu. Dan bapak ini tidak berhasil untuk memasak katak ini. Tapi satu waktu dia rubah. Katak ini diletakkan lebih dulu di air yang dingin. Dibiarin air yang dingin itu. Kemudian dia mulai menyalakan api secara pelan. Katak itu tadinya merasa nyaman, dingin, enak, dan api mulai menyala. Dia merasa ada hangat-hangat, masih enak. Api mulai membesar. Dia mulai masih bisa menikmati air yang hangat yang mulai panas itu. Tapi lama-kelamaan air itu makin mendidih, air itu makin panas, dan lambat laun katak ini mulai lemah dan akhirnya mati. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, saya mau katakan, kadang-kadang kita tidak menyadari ada yang sedang meninabobokan kita hari-hari ini. Kita dibiarkan menikmati dunia ini. Bahkan ada yang mengatakan gak apa-apa, terus sentuh dosamu itu, terus kerjakan dosamu itu, gak apa-apa, nikmati, ayo. Saudara tahu, lambat laun, makin lama engkau akan mati. Mungkin tubuhmu tidak mati, tapi rohmu akan mati kalau terus membiarkan diri dalam dosa. Yuk, Tuhan yang tahu, Tuhan yang melihat. Manusia hanya bisa melihat apa yang di depan mata. Bapak Ibu Gembala hanya bisa melihat penampilan saudara saja. Tapi ketika Tuhan melihat hidupmu, engkau sudah menyentuh dosa, engkau sedang menyimpan dosa, engkau sedang membiarkan dosa terus engkau lakukan. Dosa keinginan mata, dosa percabulan, dosa perzinahan. Hari ini Tuhan bilang stop. Kalau engkau adalah gereja Tuhan, engkau akan berhenti dan bertobat. Karena itu adalah model penyembah berhala. Dibuat saudara supaya senang menikmati covernya anak Tuhan, isinya terus hidup dalam dosa. Covernya melayani Tuhan, isinya terus di dalam perzinahan. Saudara dalam Tuhan, jangan biarkan pornografi itu ada di dalam gadget handphonemu. Hari ini bertobat, dan Tuhan mau berperkara dengan hidupmu. Dia akan pulihkan engkau, Dia akan ubah engkau. Dan pujian ini mengatakan mahkota kemuliaan itu tersedia. Ayo kita iring Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hidup ini serius. Siapa bertelinga hendaknya dia mendengar. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara hari ini yang Roh Kudus berbicara dalam hidupmu, engkau ingin didoakan, boleh. Saya undang saudara maju ke depan. Kalau ada saja yang ingin didoakan, jangan engkau biarkan hidup bergelimang dosa. Yang harus ku bayar,
setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Yuk kita angkat tangan bersama-sama. Kita mau bangkit berdiri. Kita katakan, aku mau melayani, mengasihimu Tuhan, dengan segenap hatiku Tuhan, dengan seluruh hidupku Tuhan. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan, sampai ku dapat mahkota kehidupan, sampai ku dapat mahkota